Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi sama aku Taja di video sharing-sharing beasiswa. Jadi di video kali ini aku akan melanjutkan sharing pengalamanku dalam meraih beasiswa LPDP, khususnya dalam seleksi substansi dan juga seleksi wawancara. Nah, yang pertama kali akan aku bahas di video kali ini adalah seleksi substansi akademik dan wawasan kebangsaan. Jadi berdasarkan pengalamanku kemarin, itu seleksi substansinya ini dilaksanakan secara online. Kemudian proses pengerjaan soalnya ini kita mengerjakan soal-soalnya di sebuah aplikasi. Kemudian kita akan diawasi langsung oleh panitia LPDP pada saat proses pengerjaannya. Karena pada saat mengerjakan itu kita diwajibkan untuk open kamera. Untuk yang tes substansi akademik, itu total waktu pengerjaannya 90 menit dengan jumlah soal 60. Kemudian untuk yang tes wawasan kebangsaan, itu waktunya 45 menit dengan jumlah total soal 30. Pada tes substansi akademik, itu dibagi menjadi 3 subtes. Yang pertama, tes penalaran verbal. Nah, tes penalaran verbal itu isinya tentang soal analogi, logis, dan juga analitis. Subtes penalaran verbal ini itu total soalnya ada 23 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. Kemudian yang kedua, ada subtes penalaran kuantitatif. Ini tentang hitung-hitungan gitu ya, seperti matematika. Kemudian isinya tuh tentang deret bilangan, aritmatika dan aljabar, serta kecukupan data. Nah, subtes penalaran kuantitatif ini itu total soalnya ada 25 dengan waktu pengerjaan 40 menit. Kemudian yang terakhir itu ada subtes pemecahan masalah. Subtes pemecahan masalah ini tuh total soalnya ada 12 dengan waktu pengerjaan cuma 20 menit aja. Nah, untuk yang subtes pemecahan masalah ini isinya tuh di setiap soal kita akan diberi bacaan sebuah paragraf gitu tentang suatu masalah yang sedang terjadi. Kemudian kita juga akan disajikan data berupa tabel dan juga grafik yang mendukung bacaan tersebut. Kemudian di pilihan gandanya itu kita harus memilih jawaban yang paling mungkin, yang paling baik dalam mengatasi masalah yang sedang terjadi di bacaan tersebut gitu, berdasarkan data yang telah disajikan. Kurang lebih seperti itu isi soalnya. Oh ya, lalu pada subtes-subtes tadi tuh kita hanya diperbolehkan menjawab soalnya sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Jadi misal di subtes penalaran verbal itu ada soal yang belum selesai kita kerjakan tapi waktunya udah habis. Nah, itu kita otomatis akan dialihkan untuk melanjutkan ke subtes berikutnya. Jadi kita nggak bisa mengerjakan soalnya itu dengan waktu yang seenaknya itu nggak bisa. Jadi begitu waktunya habis langsung kita dialihkan ke soal selanjutnya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ada tes wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini total soalnya ada 30 soal dengan jumlah total waktu pengerjaan 45 menit. Nah, untuk soal wawasan kebangsaan ini bukan tipe soal yang memerlukan hafalan atau gimana-gimana gitu, seperti hafalan undang-undang Pancasila, enggak seperti itu sih. Berdasarkan pengalamanku kemarin, soal wawasan kebangsaannya tuh lebih ke bagaimana kita bisa mengatasi isu-isu radikalisme yang sedang beredar di Indonesia saat ini, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke seleksi wawancara. Berdasarkan pengalamanku kemarin, seleksi wawancaranya ini dilakukan secara online via Zoom meeting. Kemudian pada proses wawancaranya itu ada 2 interviewer. Yang pertama dari akademisi atau dosen gitu. Kemudian yang satunya lagi ini adalah seorang psikolog gitu. Sebenarnya ada satu lagi sih, tapi beliau ini tidak open kamera dan sepertinya ini dari panitia LPDP sendiri yang sedang mengawasi jalannya interview seperti itu. Jadi yang mewawancarai kita hanya 2 orang. Untuk interviewer dosen tadi ini, beliau akan menanyakan kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan rencana studi dan juga kesiapan studi kita. Sedangkan yang psikolog tadi itu akan menanyakan hal-hal yang berhubungan tentang kepribadian kita. Berdasarkan pengalamanku pada saat wawancara itu paling banyak aku ditanyain tentang rencana studi. Mulai dari kenapa memilih universitas dan jurusan tersebut, kemudian bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya itu bisa mendukung research plan kita dalam melanjutkan studi, kemudian apa kontribusi real yang akan kita berikan setelah lulus kepada Indonesia.
Kemudian what will you do after graduate, ya pertanyaan seperti itulah yang akan kurang lebih yang akan muncul. Terus juga karena kebetulan aku mendapatkan interviewer dosen yang expertnya itu serumpun ilmu denganku gitu, sama-sama biologi. Jadi aku ditanyain beberapa hal tentang pengetahuanku di bidang tersebut. Terus juga ada pertanyaan di S2 nanti itu aku sudah punya calon dosen pembimbing belum gitu yang akan membimbing research planku ini, seperti itu. Jadi usahakan ya kalian udah punya pandangan juga kiranya calon pembimbing atau dosen siapa nantinya yang akan membimbing kalian untuk mewujudkan research plan tersebut di universitas tujuan kalian. Kalau misalnya kalian belum kenal gitu dengan dosen-dosen yang ada di sana, kalian bisa searching dulu di website universitas tujuan kalian. Itu kan ada biasanya profil tentang dosen-dosennya, tentang pengalaman-pengalaman research beliau juga apa aja, itu biasanya diupload di website universitas, seperti itu. Nah, terus tadi kan ada tuh pertanyaan yang tentang what will you do after graduate. Nah, itu kalau misalnya kalian ngejawab mau melanjutkan S3, nah itu tuh akan ditanyain kiranya nanti pada saat S3 mau ambil research topik apa, kemudian mau membuat penelitian apa, kemudian mau melanjutkan di universitas mana. Nah, itu tuh sudah akan ditanyakan sejauh itu gitu. Jadi kalian harus benar-benar mematangkan visi dan misi kalian gitu, agar nanti kalau misalnya kalian ditanya dari berbagai sudut pandang itu kalian udah mantep banget buat ngejawab. Oh ya, tapi tetap ya balik lagi, tiap pewawancara itu pasti akan memberikan pertanyaan yang berbeda-beda kepada tiap awardee karena tergantung bagaimana mereka mau mengeksplor diri kita. Pokoknya kuncinya adalah kalian harus benar-benar mematangkan research plan kalian, juga visi misi kalian, supaya nanti kalau kalian itu ditanyain dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sisi, itu kalian udah benar-benar mantep jawabannya. Kemudian menurutku pertanyaan yang paling yang bakal pasti ditanyakan oleh semua interviewer itu adalah pertanyaan tentang deskripsikan diri Anda atau perkenalkan diri Anda. Nah, usahakan pada saat kalian menjawab pertanyaan tersebut itu kalian juga menceritakan background atau pengalaman kalian di masa lalu yang bisa menunjang research plan kalian pada saat melanjutkan studi nanti. Contohnya, aku akan kasih contoh berdasarkan pengalamanku kemarin. Nah, pada saat S1 kemarin itu kebetulan aku memiliki pengalaman bekerja di beberapa proyek penelitian di laboratorium. Juga aku pernah internship di salah satu laboratorium. Nah, di mana hal tersebut itu mengasah skill laboratoriumku, seperti mengasah skillku dalam melakukan beberapa uji laboratorium, kemudian mengasah skillku untuk mengoperasikan alat-alat di laboratorium, memberikan aku kemampuan untuk bisa menghandle sebuah proyek penelitian. Nah, jadi hal-hal tersebut itu bisa memberi gambaran interviewer bahwa ternyata anak ini punya pengalaman yang baik untuk bisa menunjang penelitian yang akan dia lakukan nanti, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan yang tentang psikologi itu ya. Pertanyaannya itu tentang kepribadian kita, pokoknya tentang bagaimana kita bisa mengatasi suatu masalah, tentang bagaimana kita bisa survive menghadapi situasi yang sulit, kemudian kita tuh orangnya seperti apa sih gitu. Intinya beliau itu memberikan pertanyaan yang menilai apakah pribadi dan mental kita ini sudah benar-benar siap untuk melanjutkan studi dengan baik, kurang lebih seperti itu. Oh ya, terus buat yang nanya, kira-kira waktu wawancaranya itu berapa lama sih? Sebenarnya waktu wawancaranya itu tergantung tiap masing-masing individu ya, karena beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama banget sampai berjam-jam. Nah, kalau aku sendiri kemarin itu aku cuman sekitar 20-20 menit aja wawancaranya. Sebenarnya aku tuh juga bingung kayak, kok cepet banget, apa wawancaranya ini gak suka sama aku juga punya perasaan seperti itu kan. Tapi ternyata alhamdulillah ternyata lolos gitu. Jadi kesimpulannya adalah waktu wawancara itu tidak menentukan apakah calon kandidat ini akan lolos atau enggak gitu. Ya semua tergantung interviewernya sih. Kalau misalnya dia sudah merasa cukup mengeksplor diri kita, ya wawancaranya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya beliau masih ingin tahu lagi tentang diri kita, masih ingin menguji kita, atau ada hal-hal yang belum membuat
beliau yakin dengan kita ya mungkin wawancaranya akan lama seperti itu. Oh ya, terus yang terakhir, banyak juga yang teman-temanku yang tanya ke aku, wawancaranya pakai bahasa apa? Nah, kalau aku sendiri kemarin itu wawancaranya pakai bahasa Indonesia full dari awal sampai akhir. Tapi ada juga beberapa yang wawancaranya pakai bahasa Inggris. Ada yang full bahasa Inggris, ada yang setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia, kayak gitu. Jadi persiapkan aja jawaban kalian menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Karena kita nggak akan pernah tahu nanti kita itu mau ditanya oleh interviewernya menggunakan bahasa apa. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Buat kalian beasiswa hunter, tetap semangat. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha yang kalian lakukan. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye.